Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Fatma Imania. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara mengoperasikan media inovatif yang sudah saya kembangkan, yakni berupa e-modul berbasis problem-based learning pada materi pemanasan global untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karakteristik e-modul yang saya kembangkan ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sesuai dengan beberapa penelitian yang sudah saya kaji. Adapun susunan bagiannya disesuaikan dengan sintak dari problem-based learning yang terdiri dari orientasi masalah, organisasi belajar, investigasi, menyajikan hasil, kemudian analisis dan evaluasi. Karakteristik selanjutnya adalah pengembangan e-modul ini dibuat berbantuan model Nesia, sehingga produk yang dihasilkan dapat diakses oleh guru ataupun siswa menggunakan PC atau menggunakan Android. Dan selanjutnya, e-modul yang saya kembangkan saya beri nama EmoScience atau singkatan dari e-modul Science. Adapun cara mengoperasikan EmoScience yang saya kembangkan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian setelah itu klik emoscience.moodlenesia.com. Lalu kemudian di sini akan muncul halaman awal yang berisi logo dari EmoScience. Kemudian di sini ada dua kolom yang perlu diisi untuk kita masuk atau login. Kolom yang pertama adalah nama pengguna dan yang kedua adalah password. Untuk nama pengguna dan password dari masing-masing siswa sudah saya buatkan dan sudah saya bagikan sebelumnya. Pada video kali ini saya akan contohkan salah satunya, yaitu nama penggunanya siswa, kemudian passwordnya siswa. Kemudian klik masuk untuk login. Lalu kemudian di sini akan muncul halaman dari EmoScience. Lalu kita buka e-modul pemanasan global berbasis PBL. Ini merupakan tampilan dari e-modul pemanasan global berbasis problem-based learning yang terdiri dari bagian pendahuluan, kemudian bagian isi, yang mana pada bagian isi terbagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Pada masing-masing kegiatan belajar terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan sintaks problem-based learning. Yang pertama adalah bagian orientasi masalah, kemudian bagian organisasi belajar, lalu bagian investigasi, bagian menyajikan hasil, dan juga bagian analisis dan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah bagian penutup yang berisikan daftar pustaka. Oke, kita ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pada bagian pendahuluan disajikan kata pengantar berkaitan dengan pemanasan global. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa pada topik ini dibagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 yang menjelaskan mengenai pemanasan global, efek rumah kaca, dan kegiatan belajar 2 yang menjelaskan tentang penipisan lapisan ozon. Dan e-modul ini didukung dengan ilustrasi gambar, video, serta LKPD yang dapat dibelajari oleh siswa secara mandiri. Dan di sini juga ditampilkan kompetensi dasar dan juga kompetensi inti berdasarkan materi pemanasan global yang akan dipelajari. Lalu dilanjutkan dengan petunjuk penggunaan e-modul yang dapat memudahkan siswa atau guru dalam mengoperasikan e-modul ini. Dan selanjutnya ada kolom checklist kegiatan yang dapat diklik oleh siswa sebelum siswa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Lalu kita berlanjut ke bagian inti untuk kegiatan belajar yang pertama. Kegiatan belajar yang pertama adalah kegiatan belajar pemanasan global dan efek rumah kaca, di mana pada bagian ini diawali dengan kalimat pendahuluan mengenai pemanasan global efek rumah kaca, dan juga disampaikan 3 indikator pembelajaran yang diharapkan dapat dipenuhi setelah siswa mempelajari bagian ini. Kemudian pada bagian orientasi masalah, di sini siswa dapat mengklik bagian orientasi masalah untuk membukanya. Pada bagian orientasi masalah,
disajikan beberapa video permasalahan berkaitan dengan isu pemanasan global, sehingga siswa dapat mengamati dan memahami masalah yang terjadi, serta siswa mendapatkan gambaran dari materi yang akan dipelajari. Pada bagian ini disajikan 3 video berkaitan dengan permasalahan pemanasan global yang berisikan permasalahan mengenai adanya pemimpin negara yang menyatakan bahwa isu pemanasan global adalah hoax, kemudian mengenai es abadi di Papua yang akan segera menghilang, lalu video wawancara yang dirasakan oleh masyarakat karena adanya sengatan suhu panas. Pada masing-masing video ini, siswa dapat langsung mengklik video untuk dapat memutarnya. Beberapa waktu lalu, pabrik dan kendaraan dan itu selatan juga terus mencair dan siswa dapat mempelajarinya. Lalu setelah mempelajari ketiga videonya, kemudian siswa bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yakni ke kegiatan organisasi belajar. Pada bagian organisasi belajar, siswa dapat mengaksesnya dengan cara klik answer the question atau jawab pertanyaan berikut. Dan pada kegiatan ini disajikan 3 pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran, sehingga siswa dapat diarahkan untuk lebih mudah dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga disajikan kolom jawaban yang dapat diisi oleh siswa sesuai dengan jawaban dari siswa, sehingga siswa dapat merumuskan hipotesis awal mengenai materi pemanasan global dan efek rumah kaca. Di sini siswa dapat mengetikkan jawabannya, misalkan pemanasan global adalah apa gitu. Nah, setelah selesai menjawab dan merumuskan hipotesis awal, kemudian siswa dapat mengklik kirim jawaban Anda. Kemudian setelah itu siswa bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan investigasi. Pada bagian investigasi, siswa diarahkan untuk melakukan investigasi dengan cara mengerjakan ELKPD yang telah dibuat melalui web Live Worksheet. Pada bagian ini juga disampaikan beberapa petunjuk dalam mengisi kolom di Live Worksheet, dan siswa dapat langsung mengaksesnya dengan cara klik link Live Worksheet berikut. Ini merupakan tampilan dari ELKPD yang sudah saya buat. Di ELKPD ini dilengkapi dengan gambar dan video percobaan serta pertanyaan yang berkaitan, sehingga siswa dapat memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, serta mempertimbangkan keakuratan sumber dan juga mengamati dan mengembangkan laporan hasil observasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian investigasi ini dapat memenuhi indikator dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada aspek keterampilan memberikan penjelasan sederhana atau klarifikasi. Pada LKPD ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian kolom nama dan kelas yang bisa diisi oleh siswa. Saya contohkan, ini adalah siswa, misal kelas 7A. Dan pada kegiatan pertama, di sini disediakan video yang bisa diklik oleh siswa dan dipelajari oleh siswa berkaitan dengan percobaan efek rumah kaca. Setelah siswa mempelajari video ini, langkah selanjutnya adalah siswa melakukan kegiatan kedua, yaitu mengisi data pengamatan berdasarkan video percobaan pada kegiatan pertama. Nah, di sini ada tabel untuk mengisi data pengamatannya yang dapat diisi oleh siswa. Kemudian setelah itu, setelah selesai mengisi semuanya dengan betul, lalu siswa bisa lanjutkan ke kegiatan ketiga, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, di sini adalah pertanyaan-pertanyaan esai yang dapat diisi oleh siswa. Lalu dilanjutkan lagi dengan kegiatan keempat, yaitu membuat kesimpulan. Siswa bisa menyampaikan kesimpulannya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan kelima, yaitu kegiatan evaluasi. Pada kegiatan ini disajikan video yang dapat diakses oleh siswa berkaitan dengan penyebab dari efek rumah kaca untuk menghangatkan bumi. Lalu setelah selesai mempelajarinya, siswa bisa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Yang pertama adalah meletakkan kata-kata yang sesuai. Misalkan seperti ini.
dengan di-drag ke kotak kosong yang sudah disediakan. Lalu setelah selesai, siswa bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya pada ELKPD ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini saya contohkan saja. Lalu ini ada soal untuk menghubungkan dengan sebuah garis. Saya contohkan. Seperti ini, disesuaikan dengan jawaban yang tepat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan berdasarkan gambar-gambar yang tersedia. Misalkan gambar ini, apakah gambar ini merupakan upaya mengatasi efek rumah kaca atau penyebabnya? Siswa bisa memilihnya, dan setelah siswa selesai mengerjakannya dengan baik dan benar, bisa klik finish, lalu klik email my answer to my teacher. Dan di sini ada beberapa kolom yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya di e-modul. Pada bagian ini dituliskan nama siswa, lalu bagian ini dituliskan kelasnya, kemudian mata pelajarannya, dan dituliskan email dari gurunya. Nah, di sini email saya, kemudian send. Setelah siswa berhasil mengirimkan hasilnya kepada guru, nantinya siswa akan mendapatkan feedback berupa hasil skor dari LKPD yang telah siswa buat. Nah, ini skor dari LKPD yang tadi saya coba. Ini masih sangat rendah ya, karena tadi cuma coba-coba saja. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian di sini juga siswa dapat melakukan evaluasi apakah jawabannya itu tadi benar atau salah. Nah, di sini untuk kolom yang berwarna hijau ini menandakan bahwa jawaban siswa betul, sedangkan kolom yang tidak berwarna hijau menandakan bahwa jawaban siswa adalah belum betul. Lalu setelah selesai, kita kembali ke halaman e-modul dengan klik kembali atau back. Lalu selanjutnya kita ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan menyajikan hasil. Pada bagian menyajikan hasil ini berisikan ruang untuk menyajikan kesimpulan berdasarkan investigasi yang telah dikerjakan oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada aspek kemampuan menyimpulkan atau inversi dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kolom ini bisa langsung diisi oleh siswa, dan setelah siswa selesai menyajikan hasilnya, siswa dapat mengirimkan jawabannya dengan cara klik jawaban Anda. Lalu selanjutnya, siswa dapat melanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu sebaiknya Anda tahu, yang merupakan bagian dari analisis dan evaluasi. Pada bagian analisis dan evaluasi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebaiknya Anda tahu, yang berisikan materi untuk membantu siswa dalam melakukan klarifikasi dan refleksi dari proses belajar pada bagian-bagian sebelumnya, sehingga pada bagian sebaiknya Anda tahu ini, siswa dapat menganalisis materi dari kegiatan belajar 1 mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca, dan nantinya dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Nah, di sini disediakan beberapa materi yang dapat siswa pelajari. Kemudian setelah selesai mempelajari semua materi pada bagian sebaiknya Anda tahu, siswa dapat melanjutkan kegiatan ke aktivitas selanjutnya, yaitu ke evaluasi. Pada bagian evaluasi disajikan beberapa pertanyaan untuk membantu siswa melakukan evaluasi terhadap proses menyelesaikan masalah yang mereka pelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Sehingga pada bagian ini nantinya dapat melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya pada aspek mengatur strategi dan taktik. Caranya adalah dengan klik mencoba kuis sekarang, yang mana dalam kuis ini terbatas hanya boleh dikerjakan dalam waktu 15 menit saja. Oke, ini adalah soal dari kuis yang sudah saya buat. Terdiri dari 3 soal yang merupakan soal tipe HOTS atau High Order Thinking Skills. Di sini saya contohkan, misalkan jawabannya adalah B. Ini saya isi ngasal saja. Lalu misalkan sudah selesai mengerjakan 3 soal ini, bisa langsung klik finish attempt. Lalu setelah selesai mengerjakannya, siswa bisa langsung melanjutkan ke kegiatan belajar kedua, orientasi masalah, atau bisa kembali ke halaman awal. Oke, kita kembali ke halaman awal.
Di sini kita tadi sudah sampai pada tahap investigasi pada kegiatan belajar 1, sehingga pada kegiatan orientasi masalah yang sudah kita pelajari bisa langsung di checklist. Lalu di kegiatan organisasi belajar bisa kita checklist, di kegiatan investigasi bisa kita checklist, menyajikan hasil juga bisa kita checklist. Sebaiknya Anda tahu analisis dan evaluasi sudah kita kerjakan dan bisa kita checklist. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan belajar 2 yang berisikan materi mengenai penipisan lapisan ozon, di mana dalam kegiatan ini terdapat 3 indikator pembelajaran yang diharapkan dapat dipenuhi setelah siswa selesai mempelajari kegiatan belajar 2 ini. Untuk bagian-bagiannya, sama seperti pada bagian 1, yaitu terdiri dari orientasi masalah, organisasi belajar, investigasi, menyajikan hasil, dan juga analisis serta evaluasi. Dan pada bagian ini tidak saya jelaskan karena sudah saya jelaskan tadi di kegiatan belajar 1. Lalu bagian terakhir dari e-modul adalah bagian daftar pustaka yang berisikan rujukan yang digunakan dalam pembuatan e-modul ini. Demikian video cara mengoperasikan e-modul yang sudah saya kembangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.